biasanya kadang ada juga nih ya, tipe cewek yang ketika makan sedikit itu gampang banget naiknya gitu. Itu saya. Gampang banget tuh naiknya. Nah, tapi kalau misalnya ada juga cewek yang sebenarnya dia pengen banget tuh gemuk gitu. Padahal dia udah makan banyak, udah berusaha ngemil sana sini, tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Nah, itu gimana? Dan apalagi ditambah puasa. Nah, padahal di saat puasa ini juga dia pengennya tetap naik gitu, tapi justru makin turun. Nah, ini gimana? Apakah memang dipengaruhi oleh gen atau apa gitu? Oke. Jadi sesi ini adalah sesi ini ya Mbak ya, kita sharing ya, bukan curhat ya Mbak ya. Mohon maaf. Iya, Nanti oh iya. curhatnya lain ya. Oke, sorry. Iya, jadi ini ya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang lagi menyimak, yang ingin bertanya juga gitu, boleh ya mulai dari sekarang sudah mulai diketik ya pertanyaannya. Jadi nanti ketika kita sudah mulai ngobrolnya udah asik gitu, nanti kita juga akan membacakan pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi genetik itu memang ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya itu nggak begitu signifikan, benar-benar nggak berpengaruh banyak. Kalau misalkan sudah makan sedikit tapi kok masih gemuk, itu coba dilihat lagi pemilihan makanannya seperti apa. Apakah makan sedikit itu misalkan cuma makan yang tinggi kalori, misalkan banyak makan kue meskipun nggak makan nasi tapi kalorinya tinggi, proteinnya kurang, seratnya kurang, maka otomatis kalorinya juga tinggi. Kemudian ada kemungkinan lain dari makan sedikit tapi kok masih gemuk, berarti itu metabolismenya perlu diperbaiki. Nah, itu perlu diprogram pengaturan pola makan yang baik dan juga pengaturan olahraga sehingga metabolismenya itu meningkat, sehingga pembakaran kalori dan energinya dalam tubuh itu lebih efisien lagi. Itu perlu diprogram, nanti bisa didetailkan lebih jauh, tapi intinya dua itu. Yang pertama, yang dimakan itu apa jenisnya. Terus yang kedua juga perlu diprogram terkait olahraganya juga seperti apa. Dan sebaliknya, kalau misalkan sudah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk, itu yang pertama juga perlu diperhatikan juga makanannya. Kadang-kadang sudah makan banyak tapi nggak gemuk, tapi ternyata makannya itu yang banyak cuma nasi. Sedangkan nasi itu kalorinya nggak begitu banyak. Yang kedua adalah selain pemilihan makanannya, coba pilih makanan yang lebih tinggi kalori ya. Kemudian yang kedua, olahraga juga penting bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan. Tapi olahraga di sini bukan olahraga yang kemudian kebanyakan kardio, tapi olahraga yang meningkatkan massa otot. Karena orang-orang yang kurus itu biasanya susah untuk menyimpan lemak dalam tubuh. Sehingga satu-satunya cara adalah meningkatkan massa otot, bukan massa lemak. Kemudian tidurnya juga harus cukup. Nah, yang terakhir, biasanya orang yang kemudian makan banyak tapi masih kurus, itu banyak kemudian terjadi adalah makan banyaknya ini itu nggak setiap hari, nggak istiqomah, tapi hanya tergantung mood. Ketika moodnya itu lagi bagus ya, makannya banyak, tapi kebanyakan moodnya itu nggak bagus, sehingga makannya itu nggak konsisten gitu Mbak. Jadi, saya ulangi lagi kesimpulannya, yang pertama kalau misalkan gemuk, makan dikit, nggak kurus-kurus, karena yang pertama pola makannya seperti apa yang dimakan maksudnya. Yang kedua adalah olahraganya seperti apa. Kalau misalkan yang makan banyak tapi masih kurus, juga sama. Yang pertama, yang dimakan itu apa, kemudian apakah dia melakukan olahraga. Yang ketiga adalah terkait konsistensi. Aku udah makan banyak nih Mas, sejak kapan? Kemarin. Ya masih 2 hari, gimana mau naik berat badan? Ya minimal kalau bisa dilihat programnya sih 6 bulan diatur banget pola makannya sehingga berat badan naik. Kan naik berat badan, turun berat badan nggak bisa dalam semalam, kecuali Roro Jonggrang ya, yang bikin candi semuanya. Iya, iya. Istiqomah. Gitu. Berarti intinya kita harus istiqomah ya dalam makan pun gitu. Nah, terkait tadi kan kita harus memperhatikan pola makan serta olahraga ya, olahraga yang seperti apa gitu. Nah, jadi olahraga yang seperti apa sih sebenarnya yang untuk menurunkan berat badan dan untuk menaikkan berat badan? Soalnya banyak juga yang berpikir bahwa kalau untuk menaikkan berat badan ya udah nggak usah olahraga kayak gitu. Pokoknya kita makan aja kan nanti naik kayak gitu. Nah, jadi apakah sebelum makan itu kita harus olahraga dulu baru makan, atau kita harus
makan dulu, baru setelah makan kalorinya kita buang dengan olahraga. Kayak gitu, atau gimana ya? Oke, jadi yang pertama tadi olahraga apa untuk menaikkan dan menurunkan berat badan? Sebenarnya olahraga untuk menaikkan dan menurunkan berat badan itu sama aja, yaitu dibagi jadi dua, olahraga kardiovaskular atau aerobik, yaitu olahraga yang dapat meningkatkan detak jantung, dan yang kedua adalah olahraga pembebanan atau olahraga angkat beban. Angkat beban ini nggak harus di gym ya teman-teman, nggak harus fitness di gym yang angkat berat-berat, enggak. Tapi bisa juga dilakukan di rumah, misalkan body weight training, circuit training, dan sebagainya. Nah, cuma perbedaannya adalah di pengaturan pola makan. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau menaikkan berat badan, coba pola makannya dibanyakin karbohidratnya. Bukan berarti kemudian menyisihkan atau mengindahkan, tidak memperhatikan asupan protein dan lain sebagainya. Tapi karbohidratnya lebih dibanyakin. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ingin turun berat badan, sebaliknya biasanya karbohidratnya itu lebih dikurangin, kemudian perbanyak sayur dan protein. Itu sih. Jadi olahraganya sama, tapi tergantung pola makannya. Terus tadi pertanyaan keduanya gimana, Mbak? Apakah olahraga dulu baru makan, apa makan dulu baru Nah, olahraga ya? iya betul. Oke, jadi itu tergantung konteks olahraganya. Kalau misalkan teman-teman olahraganya itu untuk performa atau untuk bertanding, maka sangat penting untuk memenuhi makanan baik itu sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Tapi kalau misalkan olahraganya hanya rekreasional atau misalkan seperti kita-kita ya yang masyarakat umum yang bukan atlet kompetitif, itu kalau misalkan olahraganya pingin maksimal maka sebaiknya makan dulu sebelum olahraga. Tetapi kalau misalkan nggak sempat, yang penting nanti adalah setelah olahraganya harus makan. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah minimal ada karbohidrat dan juga protein. Karbohidrat untuk mengembalikan energi, protein untuk recovery otot dan sel-sel yang rusak ketika olahraga. Udah tahu kan Mbak ya, teman-teman, sumber karbohidrat dan sumber protein. Jadi karbohidrat itu ada nasi, roti, ubi, kentang, biskuit, terus apalagi mie, dan sejenisnya. Sedangkan protein itu ada ayam, daging, telur, ikan, tahu, tempe, susu, kayak gitu-gitulah. Jadi dikombinasikan antara karbo dan protein. Nah, terus ngomong-ngomong masalah karbo nih, biasanya ya orang-orang yang pengen kurus, nah ini menganggap bahwa nasi itu jahat sekali gitu. Jadi ya udah kalau kita pengen kurus, kalau pengen turun berat badan, ya udah kita nggak usah makan nasi aja gitu. Kita makan sayur sama buah, so-soan sih pengennya gitu, pengen makan sayur sama buah. Padahal tapi ketika kita lapar gitu, padahal kita malah ngemil, jadinya ngemil yang lainnya, biskuit, nah kayak gitu. Nah, bener gak sih emang sejahat itu nasi gitu? Dan kalau misalnya memang pengen menurunkan berat badan, emang harus banget nih, gak usah makan nasi sama sekali gitu. Oke, jadi saya juga bingung ini nasi ini udah dapat SKCK dari kepolisian nggak sih? Kok jahat gitu katanya ya? Iya. Oke, jadi bukan nasinya yang bikin gemuk, tapi kebanyakan makan nasi dan lain-lainnya yang itu yang bikin gemuk. Nasi itu sifatnya netral, tergantung orang yang mengkonsumsinya. Ketika dikonsumsi dengan bijak, maka nasi bisa menyediakan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Sedangkan kalau misalkan nasi itu dikonsumsi terlalu banyak, ditambah lagi dengan makanan yang lainnya, kue-kue, minuman manis dan sebagainya, itu bisa jadi gemuk. Jadi bukan masalah apa yang dimakan, tapi iya penting sih apa yang dimakan itu kan nanti tergantung volume dan energi. Tapi intinya adalah total kalori sehari. Meskipun hanya makan nasi setiap hari, tapi kalau kalorinya masih di bawah kebutuhan ya nggak bakal bikin gemuk. Tapi teman-teman ketika nggak konsumsi nasi, tapi misalkan makannya brownies, kemudian minuman manis sehari penuh sampai melebihi asupan kalori harian, ya tetap aja bikin gemuk. Jadi bukan nasinya bikin gemuk, tapi kebanyakan makan yang bikin gemuk. Ya karena kadang-kadang gitu, aku udah makan sedikit, udah nggak makan nasi, tapi dia masih makan kue, masih makan yang tinggi-tinggi kalori, ya tetap aja gemuk gitu ya. Sedangkan sebaliknya juga kalau makan sayur, tapi sayurnya saladnya minyak, mayonesnya itu banyak gitu ya, tetap bikin gemuk kayak gitu. Gitu. Jadi sebaiknya kalau makan sayur, salad gitu, mending nggak usah ditambahin macem-macem yang mayones, minyaknya, kayak gini nggak usah
Nggak usah pakai itu Boleh ya. tapi jangan banyak-banyak, mungkin 1 sendok 2 sendok. Kan kadang-kadang sampai dituang banyak tuh Iya, ya. soalnya semakin banyak mayonya, ini biasanya semakin enak Enak. gitu. Nah Iya. itu dia. Oh, jadi teh mayo ini Ya, bisa bikin kita gemuk juga ya? kalau kalau dikonsumsi banyak itu teh. Hmm, oke, oke. Ya, ya. Oh iya, mengenai olahraga ya tadi. Nah, kita kan lagi puasa ini. Ya, kalau puasa Hmm, kayak gini sebaiknya apakah kita tetap perlu olahraga gitu? Takutnya hmm, nanti lemas malahan gitu. Jadi, oke. atau ada olahraga yang seperti apa yang harus dilakukan saat puasa gitu? Oke, olahraga itu penting nggak? Penting, tetap olahraga itu penting. Mau mau puasa kayak mau nggak puasa kayak mau corona kayak mau nggak corona, olahraga itu yang namanya olahraga itu penting. Bahkan tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Dokter Dion, ada 3 level orang olahraga. Yang pertama olahraga itu orang menganggapnya sebagai kewajiban. Yang kedua orang menganggap olahraga itu sebagai kebutuhan. Dan level tertinggi adalah orang menganggap olahraga sebagai sebuah kenikmatan. Nah, kalau udah level tertinggi ini ilmu kanuraganya benar-benar luar biasa. Nah, olahraga seperti apa yang ketika berpuasa ya? Jadi Mm-mm. olahraga itu biasanya saya menyarankan setidaknya 2 waktu, Mm-mm. ketika puasa ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan olahraga sebelum berbuka. Jadi nanti 4:30 atau jam 5 menjelang berbuka, teman-teman bisa melakukan olahraga ringan, misalkan olahraga body weight training di rumah, push up, pull up, kemudian squat di rumah tanpa beban, dilanjut dengan kardio ringan-ringan. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan ingin olahraganya itu lebih maksimal, bisa dilakukan nanti setelah sholat raweh. Jadi ketika tubuh kita sudah terisi dengan energi dari makanan, kita bisa melakukan olahraga di jam-jam tersebut. Tapi kalau misalkan di setelah tarawih kan biasanya ada beberapa orang nih teh yang yang Mm-mm. banyak aktivitas nih, tadarusan atau kemudian ngaji dan kajian dan lain sebagainya, bisa melakukan sebelum berbuka. Biasanya ada lagi Mm. nih, ada lagi katanya yang biasanya olahraga sebelum sahur. Jadi jam 2 Oh, pagi, jam 1 pagi itu oh, olahraga gitu emang ya. Boleh, boleh. Mungkin ini ya, saya mengambil sisi positifnya dari beliau adalah mungkin di waktu sebelum berbuka ataupun setelah tarawih itu beliau nggak ada waktu untuk olahraga sehingga beliau ada waktunya itu waktu luangnya adalah jam 1 jam 2. Jadi kita kita harus salut loh sama beliau karena bagaimanapun keadaannya beliau tetap sadar akan kesehatan dan tetap meluangkan waktu untuk olahraga daripada kita yang mungkin nggak ada alasan nggak ada itu dan lain sebagainya terus kemudian nggak olahraga. Kita iya. apresiasi patut apresiasi orang-orang seperti itu meluangkan waktunya. Iya, jadi ini sebenarnya adalah salah satu momen juga yang pas banget. Jadi kita kan harus di rumah aja, terus pada saat puasa gitu. Nah, harusnya kita harus tetap olahraga ya. Nah, tadi kan ada 3 macam yang orang tuh menjadikan olahraga itu sebagai kewajiban, kenikmatan, sama apa tadi satunya? Kewajiban, kebutuhan dan kenikmatan. Oh iya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita bisa banget nih melakukan Boleh, boleh. olahraga pada saat puasa dan di rumah aja. Bisa. Jadi biar kita nggak stres gitu. Di rumah aja nanti malah justru stres gitu. Padahal kalau kita olahraga ini kan bisa mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan ya. Jadi kita kan bisa tetap happy gitu, gitu ya guys ya. Oke. Dan Mm-mm. justru kalau misalkan teman-teman nggak olahraga ketika puasa, teman-teman akan merasakan lemes terus seharian. Tapi ketika olahraga, Oh, kemudian energinya itu bisa tersebar dengan lancar di seluruh tubuh, teman-teman akan merasakan lebih segar daripada teman-teman hanya mager kemudian nonton YouTube atau mungkin apa kayak nggak faedah yang mager-mager kayak gitu, badannya jadi malah lemes, nggak seger kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau orang-orang Coba deh. kadang tuh berpikirnya malah kebalik. Justru nanti kalau olahraga, aduh kita lemes gitu. Nah, mungkin waktunya yang harusnya itu kita milihnya itu yang lebih tepat. Jadi bukan di siang bolong, di siang hari kita olahraganya, tapi sebelum ya, sebelum berbuka Ya, gitu. Jadi sebelum berbuka puasa. iya, jadi pas udah capek baru kita nanti Langsung terus kan habis. kita, iya gitu. Oh iya.
sambil mulai ini ya, sebenarnya masih ada bahan-bahan diskusi lainnya. Kita sambil membacakan beberapa pertanyaan ya. Nah, ini Mhm. ada pertanyaan dari Ahmad Rapiudin. Nah Ahmad Rapiudin ini teman saya juga gitu. Jadi teman saya Oh, juga Zal. Dia penyuluh juga dari BKKBN Provinsi Jawa Barat dan dia penempatan di Ciamis gitu. oke. Salam kenal Kang Ahmad. Kang Ahmad Nah, ya manggilnya ya? iya, Kang Rapi. Kang Udin. Oh, Kang Rapi, Rapi Iya, Ahmad. Ini iya, kebalik Ahmad Rapi. Biasanya Rapi Ahmad ya. Ahmad iya. Rafi. Jadi di Ahmad Apa apa? Rapiudin. Nah, jadi halo kakak mau tanya dong, kalau buat cowok emang perlu ya buat diet? Seberapa penting sih cowok untuk ngelakuin diet? Nah, penting gak sih? Karena kebanyakan tuh mayoritas yang diet tuh cewek kayak gitu. Hmm, hmm. Oke, jadi seperti yang sudah kita share tadi ya, bahwa arti diet adalah bukan hanya turun berat badan, tapi mengatur pola makan. Bahkan dari kita lahir jebret ya, kita bayi itu sudah melakukan yang namanya diet. Kemudian ketika anak-anak kita juga melakukan diet, sampai dewasa, remaja, sampai lansia itu kita diet. Diet karena diet artinya itu pola makan, bukan hanya turun berat badan. Jadi apakah laki-laki perlu diet? Ya tetap perlu, karena diet itu bukan sekedar turun berat badan, tapi mengatur pola makan. Tinggal bagaimana mengatur pola makannya itu adalah disesuaikan dengan tujuan masing-masing orang nih. Kalau biasanya laki-laki biasanya beberapa orang ya, sebagian orang itu dietnya adalah diet untuk meningkatkan massa otot. Jadi yang hobi-hobi olahraga biasanya dia dietnya itu diet fat loss atau kemudian muscle gain, jadi meningkatkan massa otot. Bagaimana dietnya? Tentu dilakukan olahraga angkat beban rutin ya, 3 sampai 4 kali seminggu, dan juga pola makannya pola makan yang tinggi protein dan juga tinggi karbohidrat. Jadi perlukah? Ya perlu, apalagi kalau misalkan mungkin seorang laki-laki yang misalkan diabetes. Nah, berarti kan perlu tuh melakukan diet penderita diabetes, atau mungkin dietnya beliaunya mungkin kena hipertensi ya. Berarti otomatis dia perlu untuk melakukan diet hipertensi. Jadi sekali lagi diet itu artinya pola makan, dan ini maknanya sangat luas sekali, bukan hanya tentang turun berat badan. Tapi kalau misalkan dia obesitas atau berat badannya berlebih, otomatis dia juga diet dong, diet untuk turun berat badan. Jadi diet itu umum ya, bisa dilakukan oleh siapapun, tergantung tujuannya. Oke, jadi diet itu tergantung tujuannya ya, Kang Rapi. Si Rapi udah terjawab ya gitu. Nah ini ada yang tanya juga, sebenarnya kita udah tahu ya gimana mengukur IMT mungkin ya, bukan IMT, IMP. ya. Iya, soalnya ini ngetiknya IMP. Kayaknya ini gara-gara karena di istilah BKKBN ini ada IMP gitu, Apa itu institusi IMT? masyarakat pedesaan atau perkotaan. Jadi Oh, siap. kader-kader. Iya, jadi kader-kader KB, PPKBD, sub PPKBD, kader KB gitulah. Nah, itu disebutnya IMP. Nah, kayaknya kebayang-bayang IMP gitu. Jadi Oke, IMT. Nah, boleh deh kita review sharing lagi sedikit. nih cara mengukur IMT gitu. Oke. Yang teman-teman butuhkan pertama adalah kalkulator, kemudian kertas dan pensil ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu berat badannya teman-teman berapa dalam kilogram. Yang kedua, kemudian tinggi badan. Jadi setelah diketahui berat badan dan tinggi badannya ini dalam bentuk meter. Jadi kalau misalkan sentimeter diubah dulu ke dalam bentuk meter. Kalau sudah ketemu dua itu, tinggal dihitung berat badan dibagi tinggi badan, dibagi lagi tinggi badan. Jadi dibagi tinggi badannya 2 kali. Nah, kalau misalkan ketemunya itu di bawah 18, berarti teman-teman tergolong kurus. Ini khusus untuk 18 tahun ke atas ya. Kalau 18 tahun ke bawah ada perhitungannya sendiri. Kalau misalkan kemudian perhitungannya itu antara 18 sampai 23,5, itu berarti teman-teman termasuk berat badannya normal atau ideal. Ada beda versi sih. Kalau versi Asia itu 18 sampai 23,5, tapi kalau versi internasional itu 18 sampai 25. Tinggal pilih saja mana yang cocok untuk teman-teman. Kemudian kalau misalkan lebih dari 25, antara 25 sampai 27, itu berarti teman-teman tergolong kategori kegemukan, gemuk. Dan kalau lebih dari 27, ini berarti teman-teman tergolong
obesitas. Nah, obesitas ini berarti harus teman-teman perlu waspada karena obesitas ini adalah berhubungan dengan banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif. Oke, yaitu mengukur IMT. Tetapi ini saya perlu tekankan bahwa IMT ini bukan satu-satunya patokan untuk mengukur status gizi seorang. Coba kita bayangkan mungkin Adirai, Bang Adirai. Ini kita bukan lagi ngomongin atau gibahin Bang Adirai, bukan ya? Nah, iya. Bang Adirai ini berat badannya bisa 100 kilo ke atas lebih. Nah, kalau dihitung menggunakan rumus IMT, itu beliau bisa masuk kategori kegemukan atau bahkan obesitas. Nah, maka dari itu selain IMT juga ada parameter lain, misalkan menghitung kadar lemak di dalam tubuh. Meskipun orang sama-sama 100 kilo, tapi kalau Adirai ini kadar lemaknya rendah, jadi dia resiko-resiko penyakitnya tetap rendah. Sedangkan orang yang mungkin 100 kilo lainnya, kadar lemaknya tinggi sehingga itu bisa meningkatkan resiko-resiko penyakit. Jadi IMT ini salah satu pengukuran status gizi, tapi bukan satu-satunya, harus dikombin dengan pengukuran yang lain. Begitu, Mbak. Oke. Nah, ini ada ternyata di bawah kirain ternyata masih banyak nih pertanyaan. Ini aja yang bagus. Iya, wait, Pak Mentasari. Nih Rizal juga boleh memilih ya, nanti kalau mau jawab yang mana gitu. Nah ini, Pak, menu sahur yang pas untuk yang punya dari Zaki Umu. Pak, menu sahur yang pas untuk yang punya problem iron defisiensi, sudah minum iron suplemen. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi dia kekurangan zat besi ya. Nah, ini bagaimana? Padahal dia udah minum suplemen gitu. Menu sahur yang pas tuh yang bagaimana? Oke, jadi defisiensi suplemen, defisiensi zat besi bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya mungkin kalau perempuan resikonya lebih tinggi karena dia menstruasi. Nah, pola dietnya adalah tentu memilih bahan-bahan makanan yang tinggi zat besi. Apa saja bahan makanan tinggi zat besi terbagi menjadi dua, yaitu heme dan non-heme. Non-heme ini sumbernya dari tumbuh-tumbuhan, bisa misalkan sayur-sayuran hijau macam kangkung, kemudian sawi, bayam, itu tinggi zat besi. Yang kedua ada dari hewani, bisa daging merah, kemudian ada telur, kemudian makanan-makanan laut seperti kerang-kerangan itu juga tinggi zat besi. Nah, jadi fokus konsumsi itu ya, defisiensi apa tadi zat besi ya? Oh ya itu, fokus ke situ. Nah, tetapi ketika konsumsi zat besi, terutama apalagi yang sumbernya dari nabati ya, tumbuh-tumbuhan, maka perlu dikombinasikan atau dikonsumsi bersama dengan vitamin C, teman-teman. Vitamin C, karena vitamin C itu berfungsi sebagai pengikat zat besi sehingga lebih mudah dan lebih banyak yang diserap oleh tubuh. Nah, jadi vitamin C ini contohnya apa? Bisa jambu biji, kemudian nanas, kemudian jeruk, tomat, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya konsumsi zat besi secara individu, tapi juga harus konsumsi vitamin C untuk meningkatkan penyerapannya. Dan terakhir, tetap konsultasikan dengan dokter yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang defisiensi zat besi ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan diet tertentu, kurang zat besi, tapi juga dikarenakan faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain ini mungkin nanti bisa teman-teman konsultasikan kepada dokternya teman-teman. Seperti itu. Oke, nah ini nih banyak yang menanyakan mengenai kopi. Nah, kopi. Kak mau nanya dari Wahyuni, terus ada beberapa juga dari Zaki Umu tadi juga menanyakan kopi. Apakah kopi bisa meningkatkan metabolisme? Apa aman dikonsumsi saat puasa gini? Jadi beberapa orang nih perlu kopi, karena kalau nggak minum kopi dia merasa pusing dan susah fokus. Nah, tapi kalau saat puasa gimana kita harus bisa memanage-nya selama puasa, seperti itu. Belum hidup kalau belum minum kopi ya. Iya. Filosofi kopi. Jadi banyak penelitian yang menyatakan bahwa kopi memang mempunyai beberapa manfaat ya. Terutama mungkin manfaat kopi dalam mencegah penyakit pikun. Kemudian ketika berolahraga juga dapat meningkatkan performa. Nah, apakah kopi bisa meningkatkan metabolisme? Bisa, tapi nggak signifikan karena
tadi salah satu manfaat kopi adalah meningkatkan performa. Ketika kita minum kopi, maka detak jantung kita akan semakin meningkat. Nah, itu yang menyebabkan metabolisme naik, tapi hanya sementara dan nggak signifikan. Nah, kemudian apakah semua cocok minum kopi? Enggak juga, karena sebagian orang memang secara genetik itu bisa menerima kafein di dalam tubuhnya, sehingga ketika konsumsi kafein, kopi, nggak masalah. Tapi ada beberapa orang yang kemudian nggak cocok minum kopi. Ketika minum kopi, dia detak jantungnya meningkat, mual, bahkan pusing, dan lain sebagainya. Jadi, ini individu teman-teman bisa nyoba, kalau misalkan pusing, sebaiknya tidak diteruskan. Nah, apakah aman konsumsi saat puasa begini? Bagi teman-teman yang sudah terbiasa minum kopi di hari non puasa, ini minum kopi ketika puasa itu aman. Karena meskipun kafein memiliki efek diuretik, jadi efek diuretik itu dia mengikat air di dalam tubuh sehingga dikeluarkan ke dalam urin, sehingga cairan di dalam tubuh itu semakin berkurang, ya, efek diuretik. Nah, itu bisa menyebabkan rasa haus dan dehidrasi. Nah, kafein punya efek itu, tapi ternyata efeknya nggak signifikan, apalagi terhadap orang-orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi kopi. Nah, tapi kalau misalkan yang belum pernah mengkonsumsi kopi atau tidak terbiasa mengkonsumsi kopi di luar hari puasa, maka kalau misalnya pengen dicoba dulu sehari, kalau misalkan itu menyebabkan kemudian rasa haus, lemes, dehidrasi, terus kemudian air kencingnya jadi kuning, maka sebaiknya jangan konsumsi dulu, nanti saja ketika setelah puasa itu berlalu. Gitu. Nah, terus untuk waktunya untuk mengkonsumsi kopi pada saat puasa itu sahur, pas buka, atau pas tengah malam nih sebaiknya? Oh iya, oke. Jadi konsumsi kopi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, efek kopi itu akan berkurang seiring orang itu sering mengkonsumsi kopi. Nah, biasanya kan orang kan takut konsumsi kopi sebelum tidur karena bisa mengganggu jam tidur, nggak bisa tidur. Nah, itu mungkin efeknya akan benar-benar terasa bagi mereka yang belum terbiasa konsumsi kopi. Tapi ada teman saya yang setiap hari konsumsi minum kopi itu sampai 4 gelas, 5 gelas, tetap tidur mulu ya. Karena efeknya memang sudah berkurang kayak gitu. Jadi kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat kalau menurut saya, kalau sudah terbiasa minum kopi, kapanpun boleh, baik itu ketika berbuka, kemudian sebelum tidur, dan mungkin saat sahur juga boleh sesukanya. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman ketika konsumsi kopi, apalagi yang kafeinnya tinggi itu kemudian menyebabkan gangguan tidur, nggak bisa tidur, maka sebaiknya jangan dikonsumsi mendekati jam tidur. Bahkan mungkin jangan juga dikonsumsi ketika berbuka, konsumsilah ketika sahur saja. Jadi dilihat dulu kondisi masing-masing individu, efeknya terhadap tubuhnya itu seperti apa. Gitu ya. Tergantung untuk banyaknya juga tergantung masing-masing individu ya. Kalau kita udah terbiasa, harusnya kan tetap ada batasannya ya. Sehari kita maksimal minum berapa? Batasannya, kalau misalkan beberapa penelitian mengatakan batasan minum kopi yang menyebabkan kita itu sehat, itu maksimal 4 gelas per hari, 4 cangkir. Jadi kalau misalkan lebih dari 4 gelas, efeknya sudah menurun, bahkan berdampak negatif pada tubuh kita kalau terlalu banyak. Oh gitu. Jadi maksimal 4 cangkir. Dan ini kopi yang gimana nih? Maksudnya kan biasanya katanya minum kopi itu yang bagus itu adalah nggak pakai gula gitu. Tapi justru kita keasikan pakai gula. Nah kalau misalnya kita udah ada keturunan diabetes, terus udah mengkonsumsi kopi sehari 4 kali, pakai gula lagi gitu. Nah ini kayaknya nggak boleh kan ya? Pecinta kopi sejati itu nggak minum kopi pakai gula, Mbak. Oh gitu. Oke. Berarti saya belum sejati nih. Katanya orang-orang segitu. Oh, oke gitu. Baiklah, jadi untuk kopi sudah terjawab ya. Jadi sebaiknya kalau memang kita pecinta kopi sejati itu nggak pakai gula, dan dia memang memberikan manfaat untuk tubuh kita, dan kita harus bijak menggunakannya, mengkonsumsinya gitu. Ini nih ada pertanyaan. Bakal terputus deh, Mbak. Karena kan biasanya kalau Instagram tuh live 1 jam udah terputus otomatis. Oh jadi gitu. Mungkin akan terputus jam 4.30. Oh iya. Oke, mungkin akan terputus jam 4.30 ya. Kita ada
bisa diterus Tambahan waktu nggak? Dilanjutkan mungkin kalaupun nanti mati otomatis, lanjut bentar lagi kali ya, sampai jam berapa? Oke, bisa. Jam 5 kali ya, maksimal ya. Jangan. Jam 4.45 lah, 4.40. Ya. Oh, jam 4.40. Karena saya juga Oke. menyiapkan buat berbuka puasa. Oh gitu. Meskipun Emang nggak jam disiap? 20 ini juga nggak ada yang nyiapin soalnya. Oh gitu. Oh emang di kosan ya ini ya? Oh kirain. Oke. Jadi jam 4.45 ya maksimal kita akhiri. Nah lanjut nih. Dari Dian Rahmatina Aulia. Izin tanya Kak. Maksud statement puasa menahan bukan menggeser waktu makan. Contoh kebutuhan saya 1.600 kalori. Harus terpenuhi 800 kalori di sahur dan 800 kalori di waktu buka. Atau menghilangkan kalori makan siang. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu tadi sempat saya bahas juga di video liputan6.com ya. Jadi di story saya terbaru itu saya jelaskan sebenarnya. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa itu bukan menggeser jam makan tapi menahan, bukan karena kemudian kita mengurangi asupan kalori, bukan. Asupan kalorinya tetap 1.600 kalau misalnya kebutuhannya. Mungkin dibagi 2 kali atau 3 kali dengan snack malam sebelum tidur. Nah, yang saya maksud adalah karena fenomena ketika puasa ini kemudian kita bukan hanya makan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, tapi kita kemudian seringkali berfoya-foya dalam hal makanan ya ketika berpuasa. Jadi banyak sekali tadi makanan-makanan, godaan makanan di bazar dan lain sebagainya yang membuat kita kemudian makan secara berlebihan justru ketika puasa. Nah, maka makna saya mengatakan itu menahan bukan menggeser itu sebenarnya lebih ke situ. Jadi untuk mengurangi fenomena-fenomena makan berlebihan ketika berpuasa. Kalau masalah kalori ya itu Gitu. dengan kebutuhan kita sehari-hari. Itu lebih